Saya Julius Radit. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pastor. Saya Pastor Tapiano Situngkil Kapusi yang berkomunitas di Pastorat Ayamur, tapi tugas sehari-hari di Komisi Kateketik Keuskupan Agung Medan berkantor di Catholic Center. Jadi di sini kami akan mewawancarai pastor mengenai pilihan hidup membiara. Oke, baik pastor, di sini kami menanyakan pertanyaan pertama. Kami mau tahu pastor sudah berapa lama hidup? Baik, persis tahun ini tanggal 1 Agustus yang lewat saya 40 tahun hidup di biara. Itu berarti 40 tahun mengenakan jubah kapusit yang coklat itu dihitung mulai notis. 40 tahun. Ya, persis. Sebelum menjalani semua ini pasti ada dong yang pastor waktu muda ingin menjadi biara di komunitas ini. Apa sih latar belakang pastor ini masuk ke dalam kehidupan biara? Baik. Keinginan pertama menjadi pastor karena yang hadir di hadapan sehari-hari yaitu sosok imam misionaris Belanda. Waktu itu saya masih kecil dan pastor ini datang ke stasi saya yaitu di Samosir Situngkil tempat asal putri serta asal saya. Mereka datang mewartakan dan dekat dengan anak juga karena dekat juga dengan keluarga. Bila pastor datang, terus gereja berkata, apakah ada yang bersedia untuk menjamu pastor? Nah, sekali-sekali pastor datang ke rumah, makan bersama, enak sekali. Dan sosok mereka dengan jubahnya sebagai anak kecil, pastilah kita tergagum-gagum, terpesona. Itulah dulu awalnya. Maka waktu itu kalau mau menjadi pastor ke seminari, waktu itu masih tamat SD. Tapi waktu saya minta saya ke seminari juga saya janganlah dulu amat katanya supaya teman saya diambil karena kalau teman saya supaya tidak ini tinggal saya kemana lah sampai tamat SMP saya. Tapi begitu tamat SMP tetap keinginan sosok pastor itu aku seperti itu. Jadi karena interaksi pastor aku mau seperti itu. Mintalah sesudah tamat SMP aku masuk seminari. Saya dibolehkan dan didukung oleh ibu saya dan juga teman-teman saya. Dan itulah di seminari belajar seperti kalian anak SMA konsentrasi, tapi juga tetap saya menyahumi dan cita-cita yang pernah terbersih masa kecil itu dengan sosok pastor tetapi saya jadi tambah SMA masuk retorika itu persiapan menjadi pastor. Saya juga waktu itu juga semakin bergairah. Pernah juga saya ingin tergoda untuk kuliah di luar, tapi saya ingat waktu itu pembimbing saya kenapa berpikir waktu menjadi lebih tergoda untuk kuliah di luar karena banyak tamatan seminar itu diterima di universitas swasta ini saya sudah ingat oleh kenapa berpikir begitu ya kembali saya terus berlah ini kehendak Tuhan aku sih dan begitu dan waktu itu memilih kemana waktu itu sudah yakin mulai diosesan hadir di Medan dan boleh dikatakan angkatan kami lah yang pernah Medan yang seminar pertama di diosesan. Tapi sewaktu kembali ya saya sudah dipesonakan oleh jubah yang pakai tali coklat ada kapnya. Oh, kesitulah begitulah awalnya dan tetaplah saya dan saya memang kembali selalu saya ingat pesona pertama cita-cita itu akan bahagia saya sampai sekarang sudah 40 tahun. Itulah. Pastor selama 40 tahun itu apalagi ketika awal-awal pastor memutuskan untuk menjadi pelayan apa
pastor tidak pernah merasakan kangen dengan keluarga ataupun pastor merasa sepertinya ini bukan tempat yang tepat begitu pastor? Bahwa pemikiran itu selalu datang, ada karena bisa ke sini, boleh mencoba ke sini, ada. Tapi kembali selalu saya seringkan pergumulan batin saya, karena kami waktu pelajar itu ada juga disebut pembimbing rohani. Kita seringkan apa kira-kira pergulatan batin di dalam yang jalani. Nah, di situ kita merasa dibantu dan kembali dengan bantuan nasihat kita konsentrasi kembali. Jadi saya selalu ingat apa yang pernah menggerakkan hati saya, dipesonakan. Saya akan bahagia dengan cara hidup ini. Dan pelan-pelan juga sesudah saya belajar melihat kerinduan umat, kemana makin senang, bahkan sungguh diharapkan supaya terus. Itu juga satu membuat saya. Jadi ada sebagai bersama antara cita-cita saya dan juga kerinduan umat. Aku ingin supaya ada pastornya, ada yang melayani. Kalau kita kerasulan ke stasi, terus saya perhati ini saya tangkap ini. Saya terus ingat seruan ini. Saya mengingatkan inilah barangkali isi dan cara Tuhan mengingatkan saya akan cita-cita yang pernah hidup waktu masih kecil saya. Itulah semua apa saya. Jadi suara Tuhan tidak langsung yang tapi melalui umat, kerinduan umat dan semangat dari umat dorongan. Itu saya tangkap, cara itulah Tuhan mungkin dan itu saya hadir. Itu. Selama 40 tahun ini pastor, apa yang paling membuat pastor merasa kesulitan ketika pastor belum menjadi pelayan? Pasti banyak keseharian pastor yang berbeda pastinya dengan sekarang. Ya baik, tidak selalu mulus ya. Ke jalan tol, ada kalanya jalan itu seperti berkumpul, ada turun naik ya, ada itu dinamika kita. Ada sekalanya kita sudah senang, tapi tiba-tiba kita merasa macam ya tergoda, katakanlah diganggu pemikiran, keinginan tentang cara hidup lain. Kadang-kadang kita lihat orang susah, andaikan pun saya keluar, pernah juga waktu sebelum kalau kenal saya, melihat teman sekelas saya sudah bahkan tapi ini datang sekilas, datang. Tapi cita-cita ini sudah kubandingkan, sudah banyak kebahagiaan kunikmati, sudah banyak pertemanan kurasakan dengan panggilan ini, sudah banyak sambutan teman. Pasti kalau saya terus akan disambut. Itulah saya buat pengenalan dan memang benar. Karena kulihat panggilan ini adalah panggilan melayani. Nah, itu satu hal yang selalu saya panggilan ini panggilan bukan kepimpinan saya, tapi melalui saya akan banyak orang bersuka cita. Disitulah saya mendamaikan tantangan tadi. Disitulah juga saya hadapi godaan itu. Bahwa ini sungguh memberi kebahagiaan. Karena juga saya berpikir, ya kalau hanya memilih satu orang itu saja lah, tapi ini semua mulai dari anak. Jadi aku pernahnya banyak nanti orang bergembira bersuka cita karena kehadiran saya. Ya sudah membahagiakan banyak orang dan hadir di tengah orang banyak dengan pelayanan. Wah, dan saya juga melihat mulai sesudah beratur macam figur publik saya, macam disamurkan, padahal tidak ada apa-apanya, tapi macam ditokohkan. Nah, itu pernah saya lakukan dan memang saya kenal sampai sekarang tetap umat. Saya rasakan kerinduan imannya untuk memang pelayan dan begitu lah. Pelayanan itu yang bisa menggantikan kegembiraan yang dulu-dulu Ya. gitu. Dan kembali sesudah saya hadapkan dengan bagaimana penyambutan umat kepada misionaris itu tidak jauh beda. Itu juga yang kuterima waktu misionaris. Begitulah saya menghayati diri.
Jadi pastor di tempat ini kan banyak pastor-pastor lain gitu kan, pastor pastinya menjadi keluarga setelah mendapatkan kaum dan gimana sih cara pastor dengan pastor yang lain berkomunikasi gitu. Baik, kampus ini itu komunitas, berarti keluarga yang satu cita-cita, satu penghayatan gaul, satu spiritualitas, inilah ikatan. Maka sebagai komunitas yaitu yang sepanggilan, yang satu cita-cita, yang satu untuk menghayati gaul, berarti hidup bersama. Dan memang kami kampus ini hidup dari persaudaraan dan hidup untuk bersaudara, sama-sama menghidupi persaudaraan. Itulah kami mengenal. Jadi menata hidup bersama ada sebagai religius berdua itu bagian dari hidup, maka ibadah dan itulah juga ketaatan mengikuti tata aturan, makan bersama, ya, baru melayani dan merasa semisi walau berbeda tugas kami di sini, tapi itu kami hayati misi yang dipercayakan gereja untuk kami laksanakan, untuk kami tekuni, untuk kami hidupi. Itu pengabdian kepada gereja. Kami berbeda-beda profesi di sini, tapi itu adalah tugas yang diembankan gereja kepada persaudaraan kami, kepada kampus. Dengan demikian kami melayani. Tapi kembali ke komunitas rumah. Ini rumah, sebagaimana keluarga kembali ke rumah, satu hidup, satu cita-cita, satu tujuan, satu perjuangan, dan juga satu sumber. Maka apa yang kau dapat untuk persaudaraan, apa yang kau butuhkan, kau minta oleh persaudaraan. Jadi kami istilahnya materi bersama, uang bersama, hidup bersama. Itulah cara hidup kami. Pastor pasti udah sering kan berkomunikasi baik komunikasinya dengan pastor-pastor yang lain. Jadi gimana pastor kalau misalnya pastor udah merasa nyaman ya dengan pastor yang ada di sini, tapi pastor dikirim ke suatu tempat yang pastor nggak pernah ke situ dan pasti ada perasaan pastor kayak agak jongklak gitu harus dipindahkan. Pastor Ya. gimana menyikapinya? Jadi benar, itulah kembali hidup kita ada untuk persaudaraan dan persaudaraan ada untuk gereja dan persaudaraan taat kepada gereja. Jadi kalau gereja meminta kami, kamu ke sana, kita timbang sejauh mana tenaga kita, waktu kita, kemampuan kita. Tapi jelas bukan selera pribadi dalam hal ini. Maka itulah kembali ketaatan itu dan sekaligus ungkapan ketaatan itu kemana kita dibutuhkan, kemana kita mau diutus, siapa mau kita layani. Jadi bukan selera pribadi, karena itu harus siap diutus dan dipindahkan. Seperti Kapusin sekarang, Kapusin Medan sudah bermisi ke Vietnam, bermisi ke Yunani, juga ke Selandia Baru. Ya kadang-kadang pergulatan batin maunya saya juga pernah ke luar negeri studi, maunya saya untuk menjadi pastor di kampung, tapi harus taat. Nah, waktu gereja membutuhkan begitu. Jadi kita menyempatkan apa kehendak Tuhan melalui gereja, bukan apa kehendak pribadi. Jadi ketaatan itu punya arti dalam di mana kita memahami apa kehendak Tuhan melalui gerejanya, di mana kita dibutuhkan. Sebagai pribadi, andaikan saya ditanya, saya kepingin menjadi pastor di paroki, tapi gereja membutuhkan saya di komisi satu. Udah lama, saya hampir 20 tahun. Sebentarnya saya di paroki, tapi bukan begitu selera. Bukan selera, tapi gereja. Begitulah deh, ya, jadi ketaatan itu punya arti dalam. Ya, karena memang Yesus sudah taat sungguh memberikan hidupnya, menyerahkan separuh. Kenapa kita? Kalau ada tantangan sedikit, memang selera enak itu, tapi no, bukan selera. Kita taat, kita dipanggil untuk melayani. Begitu kok. Nah, ada kami pengen minta nasihat dari pastor. Oke, nasihat. Ya, baik, sebagai orang muda harus saya katakan, ya, kita bisa semakin bertumbuh, berkembang sebagai pribadi
kalau kita selalu juga bagian dari sesama, ya. Kita harus bagian dari sesama, maka bukan menonjolkan apa kesukaanku pribadi, tapi bagaimana aku menjadi bagian dari kebersamaan ini, entah di masyarakat manapun kamu nanti berada. Nah, sebagai orang beriman, membawalah dengan seiman, itu juga menjadi kekuatan batin bagi kita. Apalagi di tengah kemajemukan ini, kita menjadi bagian dari masyarakat. Kita tidak akan dimiskinkan kalau kita berbaur, justru diberkahi. Tapi jangan hilang identitasmu sebagai orang beriman. Tunjukkan diri, jati diri. Dengan demikian kau membawa orang, bukan menjadi munafik, tapi kau menjadi ikut membuat warna kehidupan bersama makin indah. Ingat kedatangan Paus yang baru-baru ini, dia mengatakan betul bersaudara dan menjadi bersaudara ketika saling menghargai, menghormati. Karena semua bisa menyambut kau ini sebagai contoh. Maka dikunci persaudaraan kita. Lalu ada kalangan kecil yang lagi, tapi dia untuk melihat itu masyarakat. Kita harus juga menjadi garam. Kita juga harus menjadi terang, mencahaya. Kalau ada kebicikan pendapat, kita harus hadir ke sana membawa terang, mencahaya, supaya membuka wawasan. Itulah dulu masih katakan, saya mengatakan supaya kau menjadi suster atau pastor lain itu intervensi Allah, tapi kita menyiapkan waktu. Mungkin dari situ kita terinspirasi boleh jadi, ya, itu saja maksudnya. Apalagi di tengah kehidupan sekarang harus mampu membawa, harus menjadi saudara. Itulah juga spiritualitas dari pendiri pengordokan Santo Fransiskus. Itulah nama sama dengan nama Paus, menjadi saudara bagi semua, termasuk ciptaan. Karena itu Fransiskus saudara matahari, saudara lalat, saudari nyamuk, itu menjadi saudara. Itu salah satu jenis. Oke. Baik teman-teman, demikian wawancara dari kami. Itu tadi adalah sedikit kisah hidup dari pastor, dan kita juga tadi sudah mendengarkan sedikit nasihat yang dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik pastor, terima kasih kami ucapkan atas waktunya. Semoga tugas kami ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman kami, dan kami doakan semoga pastor juga sukses dalam pelayanannya dan sehat selalu. Kami juga mohon doanya agar seluruh sekolah kami dan cita-cita kami dapat tercapai. Terima kasih sekali lagi. Terima Bude itu. Salam kami ACBN. ACBN. Jadi sekolah kali kan Terima Bude. Kalau kan ACBN.